Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurse Anissa. Hari ini saya mau sedikit berbagi tentang salah satu materi ujian kompetensi perawat, yaitu tentang peran dan fungsi manajemen keperawatan. Nanti selama materi akan ada 5 soal yang akan kita bahas bersama-sama. Yuk disimak. Oke, kita langsung masuk ke materi tentang peran dan fungsi manajemen keperawatan. Nah, sebelum masuk ke peran dan fungsi, saya mau sedikit refreshing tentang apa itu manajemen keperawatan ya. Nah, manajemen keperawatan merupakan koordinasi dan integrasi dari sumber-sumber keperawatan dengan menggunakan proses manajemen untuk pengerjaan nursing care dan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi sumber-sumber keperawatan yang dimaksud di sini adalah tentang sumber daya manusianya, yaitu perawat sendiri, ataupun fasilitas-fasilitas maupun aturan-aturan. Jadi sumber-sumber ini yang diintegrasi untuk mengerjakan nursing care untuk pengelolaan pasien. Nah, fungsi dan peran manajemen yang dilakukan oleh seorang nurse berkaitan dengan pengelolaan pasien. Jadi manajemen keperawatan di sini dikhususkan untuk bagaimana pengelolaan pasien dilakukan oleh seorang perawat profesional. Oke, dari fungsi manajemen itu terdiri dari 5 hal, yaitu planning, organizing, staffing, evaluating, dan controlling. Mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengarnya. Nah, ini adalah salah satu dari bagaimana proses berpikir kritis dari seorang perawat, dimulai dari perencanaan sampai nanti pengendaliannya seperti apa. Oke, mulai dari perencanaan. Nah, perencanaan ini didefinisikan sebagai penentuan tujuan jangka pendek dan jangka panjang dan perencanaan langkah dalam melaksanakan tujuan tersebut. Nah, di sini saya berikan sebagai seorang perawat profesional adalah tentang manajemen keperawatan pengelolaan pasien. Nah, bagaimana tujuan pengelolaan pasien ini, kemudian rencana langkah-langkahnya itu apa, rencana asuhannya itu seperti apa. Nah, ini dimulai di perencanaan, termasuk tentang pengkajiannya dimulai di perencanaan. Kemudian fokus kegiatan perencanaan seorang nurse itu perencanaan yang mendukung asuhan keperawatan kepada pasien, misalnya merencanakan kebutuhan pasien selama di ruang rawat. Oke, kemudian tahap kedua adalah pengorganisasian. Nah, salah satu fungsi manajemen yang berhubungan dengan pengalokasian dan konfigurasi sumber daya dalam pencapaian tujuan. Nah, di sini pengorganisasian itu juga bisa dikatakan sebagai bentuk pengelolaan aktivitas untuk mencapai tujuannya. Jadi dari tadi perencanaan, kemudian dikelola tuh bagaimana untuk mencapai ini, bagaimana alokasinya, bagaimana pengelolaan pasiennya, kemudian cara-caranya kayak gimana, aktivitas-aktivitasnya itu dikelompokkan. Nah, kemudian penerapan fungsi pengorganisasian berfokus pada pemberian dukungan dalam penerapan metode asuhan keperawatan yang efektif, tepat, dan efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Jadi dari perencanaan kita alokasi dan konfigurasi sumber dayanya yang tadi sudah direncanakan. Nah, kemudian setelah itu ketenagaan. Nah, ketenagaan ini proses penyusunan dan pengembangan ketenagaan untuk meningkatkan kinerja secara efektif dan efisien, termasuk di sini pendidikan dan pelatihan. Nah, mulai dari perencanaan staf, rekrutmen, sampai dia penempatan serta pendidikan dan pelatihannya, itu merupakan sebuah fungsi ketenagaan dalam proses manajemen keperawatan. Nah, kegiatan ketenagaan seorang nurse adalah menentukan tingkat ketergantungan pasien dan menyesuaikan jumlah perawat yang dibutuhkan sesuai dengan tingkat ketergantungan pasien tersebut. Jadi kalau perencanaan itu merencanakan langkah-langkahnya, tujuannya pada pasien apa, di organizing itu tentang bagaimana alokasinya, pengelompokan aktivitasnya. Nah, di ketenagaan ini kita menentukan tingkat ketergantungan pasien, terus menyesuaikan jumlah perawat yang dibutuhkannya itu seberapa banyak. Oke, selanjutnya tahap keempat dalam fungsi manajemen adalah pengarahan. Nah, di sini fungsi manajemen yang berfungsi membentuk dan mengarahkan orang lain untuk mengikuti direksi yang kita berikan. Nah, di sini pengarahan ini berupa kegiatan mengarahkan atau membelajarkan klien. Nah, penerapan fungsi pengarahan berfokus pada penerapan kepemimpinan yang efektif sebagai seorang perawat profesional dalam membentuk perilaku pasien dan keluarga sesuai dengan tujuan asuhan keperawatan.
Jadi semisal kita memiliki tugas untuk memberikan pembelajaran kepada pasien supaya melakukan perawatan stoma secara mandiri. Nah, di sini kita melakukan fungsi pengarahan sebagai seorang perawat profesional. Nah, oke, di tahap terakhir adalah pengendalian. Pengendalian adalah fungsi manajemen dalam melakukan monitoring dan penyesuaian tujuan, mulai dari memastikan proses dan sumber daya yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan. Jadi, apakah yang tadi dari perencanaan sampai pengarahan itu sudah sesuai atau tidak? Sesuainya dengan apa? Nah, fokusnya pada penerapan indikator mutu pelayanan keperawatan secara efektif untuk menjamin mutu asuhan. Oke, mulai dari perencanaan sampai pengendalian ini adalah salah satu proses yang berkesinambungan dan saling tarik-menarik satu sama lain. Jadi tidak bisa kita tiba-tiba langsung pengarahan tanpa ada perencanaan, itu tidak bisa. Itu akan menimbulkan pelayanan keperawatan yang tidak profesional karena tidak ada perencanaannya. Oke. Kemudian di sini tadi fungsi kita beralih ke peran dalam manajemen asuhan keperawatan. Ada 3 ya, ada 3 secara garis besar, yaitu interpersonal, informasional, dan desisional. Cuman di dalam interpersonal, informasional, dan desisional itu ada masing-masing di breakdown tentang perannya. Oke, kita bahas satu persatu. Mulai dari role model atau figurehead sebagai di peran interpersonal ya. Nah, di sini lebih ke hubungan dengan pasien dan rekan kerja. Jadi bagaimana kita menginspirasi pasien dan rekan kerja dengan menampilkan sikap dan perilaku sesuai norma. Kemudian leader, bagaimana mempengaruhi memotivasi pasien untuk memenuhi tujuan asuhan. Jadi bagaimana kita itu mampu supaya pasien ini mau mengikuti arahan kita. Bagaimana kita mampu mengajak dia. Begitu. Kemudian liaison ini lebih memelihara komunikasi dengan pasien dan rekan kerja. Jadi ketiga peran ini dalam peran interpersonal ini berhubungan dengan diri kita dan orang lain. Begitu. Kemudian peran kedua informasional di sini bagaimana kita sebagai monitoring, diseminator dan spokesperson. Jadi dari monitoring mulai dari observasi perkembangan pasien, diseminator memberikan informasi terkait perubahan status kesehatan dan sebagai spokesperson, yaitu juru bicara agar berbagai pihak memahami tujuan asuhan keperawatan dengan baik. Nah, di sini berbagai pihak ini bisa pasien, keluarga, ataupun tenaga kesehatan yang lainnya. Di sini kita harus mampu menjadi peran informasional bagi semua pihak. Oke. Kemudian yang ketiga adalah peran desisional. Nah, peran desisionalnya ada 4. Entrepreneur sebagai mengendalikan tata kelola pasien dalam tim, kemudian disturbance handler, menangani masalah, memberikan solusi terbaik terkait masalah kesehatan pasien, kemudian resource allocator, mengalokasi sumber daya. Nah, kemudian negosiator sebagai negosiasi tujuan agar didukung oleh pasien. Nah, ketiga peran ini dilakukan oleh seorang perawat profesional untuk mencapai tujuan dari fungsi-fungsi manajemen yang telah ditetapkan di sebelumnya. Dia saling berkaitan antara fungsi dan peran manajemen, itu tidak bisa dipisahkan. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ke contoh soal dan pembahasan. Ada 5 soal. Oke, soal pertama. Perawat baru sedang mengikuti pengembangan staf melalui pendidikan dan pelatihan selama 6 bulan untuk meningkatkan kemampuan serta keterampilannya. Apakah fungsi manajemen keperawatan yang sedang dilaksanakan oleh perawat tersebut? Oke, ada perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan, dan pengendalian. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jawabannya adalah ketenagaan. Kuncinya adalah pengembangan staf melalui pendidikan dan pelatihan. Kalau perencanaan, tadi bagaimana mengkaji, menentukan tujuan, pengorganisasian itu bagaimana mengalokasikan sumber daya, terus pengelompokan aktivitas-aktivitas, kemudian ketenagaan ini tentang pengembangan staf, kemudian bagaimana menentukan ketergantungan pasien, pengarahan ini tentang bagaimana kita mampu mengarahkan pasien untuk mengikuti tujuan, kemudian pengendalian ini, dan itu untuk melihat apakah sudah sesuai dengan indikator mutu pelayanan atau sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oke, soal nomor 2. Seorang perawat di ruang bedah bekerja dalam satu tim keperawatan yang diketuai oleh satu ketua tim. Perawat tersebut melakukan perawatan luka dengan seorang teman sejawatnya sesama perawat pelaksana. Ketika sedang bekerja, perawat tersebut melihat teman sejawatnya tidak mencuci tangan saat akan mengganti balutan pasien. Apa sebaiknya yang dilakukan perawat dalam keadaan tersebut?
Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya, jawabannya adalah mengingatkan untuk mencuci tangan. Nah, jangan sampai kita langsung melaporkan pada pimpinan. Di sini adalah peran kita, peran informasional, peran interpersonal, bagaimana kita menginformasikan kepada teman sejawat kita, bagaimana kita menjaga komunikasi dengan mereka, dan bagaimana kita sebagai role model untuk kepada pasien atau kepada teman kita. Jangan sampai kita tidak memenuhi peran kita sebagai seorang perawat. Oke, kata kuncinya tidak mencuci tangan saat akan mengganti perawatan pasien. Hal itu kan salah. Jadi bagaimana kita melakukan peran kita, yaitu dengan mengingatkan. Oke, sekarang soal nomor 3. Seorang keluarga klien mendatangi Anda yang hari itu bertugas sebagai perawat pelaksana dan berkata, "Saya kecewa dengan pelayanan di sini. Saya sudah bayar mahal tapi tidak sesuai dengan pelayanan yang saya dapat." Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang keluhan di atas, bagaimana sikap profesional yang harus dilakukan perawat tersebut? Oke, silakan dijawab. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat jawabannya adalah jawabannya adalah B. Maaf, pelayanan manakah yang mengecewakan Bapak? Jadi sebagai sikap profesional yang harus dilakukan itu kita mengetahui pelayanan manakah yang mengecewakan Bapak. Kita harus mampu melakukan negosiasi, kemudian kita bagaimana menjaga komunikasi itu. Jangan sampai kita membuat pasien dan keluarga tambah marah pada kita gitu, tambah kecewa. Jadi kita tanya dulu, pelayanan manakah yang mengecewakan Bapak. Jangan sampai kata-kata kita tidak enak, seperti maaf saya kurang jelas, atau maaf maksud Bapak yang tidak baik apa ya. Nah, atau langsung maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak, atau langsung maaf bila kami telah mengecewakan Bapak. Kita harus tahu dulu, jangan asal minta maaf. Kita harus tahu, jangan asal mengakui kita mengecewakan. Kita harus tahu dulu yang mana yang mengecewakan Bapak. Bisa saja ada hal-hal yang miskomunikasi dan itu harus diluruskan. Oke, soal nomor 4. Seorang perawat usia 22 tahun pada hari pertama bekerja di bangsal penyakit dalam mengajarkan pasien dan keluarga untuk menggunakan alat suntik insulin secara mandiri dan mengarahkan untuk patuh terhadap jadwal pengobatan. Apakah fungsi manajemen yang sedang dilaksanakan perawat tersebut? Perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengarahan, atau pengendalian? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah pengarahan. Dari mana jawabannya pengarahan? Karena dia membelajarkan kepada pasien dan keluarga untuk menggunakan alat suntik insulin secara mandiri dan mengarahkan untuk patuh terhadap jadwal pengobatan. Nah, itu adalah dalam fungsi pengarahan. Oke, soal terakhir. Perawat mendapatkan gambaran kondisi umum pasien yang menjadi keluhannya dari ketua tim saat prekonferensi. Salah satu pasien dalam kondisi kebutuhan makan dan minum dibantu, kebersihan diri dibantu, ambulasi dibantu, pengobatan lebih dari sekali, dan pencatatan intake dan output harus dilakukan. Perawat diminta untuk segera memberikan asuhan perawatan kepada pasien setelah konferensi selesai. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya pada masalah tersebut? Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah melanjutkan pengkajian kepada pasien. Jadi kata kuncinya adalah gambaran kondisi umum pasien, terus kemudian dia diminta segera memberikan asuhan perawatan. Nah, ketika kita mau memberikan asuhan, kita harus melengkapi dulu pengkajian kita. Nah, ini di dalam fungsi perencanaan yang di posat tadi. Dari perencanaan, kita setelah tahu gambaran kondisi umum, kita langsung melanjutkan pengkajiannya. Jangan sampai kita langsung mengimplementasi asuhan keperawatannya. Kemudian kita menentukan dia ketergantungan tingkat apa, tapi kita tidak melakukan pengkajian. Nah, oleh karena itu mulai dari perencanaan. Perencanaannya melanjutkan pengkajian kepada pasien. Oke. Mungkin cukup sekian. Mungkin itu saja videonya tentang peran dan fungsi manajemen keperawatan. Semoga dapat membantu memberikan sedikit gambaran tentang materi tersebut. Sekian dari saya. Maaf apabila ada salah kata.